Energi nuklir di Indonesia, sebuah solusi untuk mengurangi emisi karbon. Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Kebutuhan energi kita terus meningkat, tetapi kita juga berkomitmen untuk mengurangi polusi. Di tengah tantangan ini, energi nuklir muncul sebagai salah satu pilihan. Pemerintah sedang memikirkan perubahan dalam rencana energi kita, dan energi nuklir menjadi salah satu fokus utama. Ada perdebatan tentang peran energi nuklir di Indonesia. Ada yang mendukung karena energi nuklir dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar tanpa polusi karbon. Di sisi lain, ada juga yang khawatir tentang keamanannya, limbahnya, dan biaya pembangunannya yang mahal. Keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan energi nuklir akan berdampak besar bagi lingkungan dan ekonomi kita di masa depan. Tantangan pembiayaan PLTN, sebuah hambatan besar. Salah satu masalah utama dalam membangun PLTN di Indonesia adalah biaya. Membangun PLTN membutuhkan uang yang sangat banyak di awal, yang seringkali sulit bagi negara berkembang seperti Indonesia. Biaya satu PLTN bisa mencapai triliunan rupiah, dan pembangunannya bisa memakan waktu bertahun-tahun. Ini adalah risiko finansial yang besar, terutama karena kondisi ekonomi dunia yang tidak pasti. Pemerintah sedang mencari cara untuk membiayai PLTN, termasuk bekerja sama dengan negara lain dan investor swasta. Namun, mencari investor yang berani mengambil risiko besar untuk proyek PLTN tidaklah mudah. Tanpa solusi pembiayaan yang jelas, rencana Indonesia untuk membangun PLTN bisa terhambat karena biayanya yang sangat mahal. Harga listrik PLTN mencari titik temu. Selain pembiayaan, masalah lain yang perlu diatasi adalah harga jual listrik dari PLTN. Meskipun biaya operasional PLTN relatif murah, tingginya biaya pembangunan membuat harga listrik PLTN kurang kompetitif dibandingkan dengan sumber energi lain, terutama energi terbarukan. Di satu sisi, pemerintah harus menyediakan listrik yang terjangkau untuk rakyat. Di sisi lain, harga listrik yang terlalu rendah dapat membuat investor enggan untuk membangun pembangkit listrik, termasuk PLTN. Mencari titik temu antara harga yang terjangkau dan keuntungan ekonomi PLTN adalah tantangan yang rumit. Pemerintah perlu mempertimbangkan banyak hal, termasuk subsidi energi, harga bahan bakar fosil, dan perkembangan teknologi energi terbarukan. Bagian 4, keuntungan dan tantangan energi nuklir di Indonesia. Menggunakan energi nuklir di Indonesia menawarkan beberapa keuntungan. Pertama, energi nuklir dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar secara terus-menerus, tanpa terpengaruh oleh cuaca seperti energi surya dan angin. Ini dapat membuat pasokan energi nasional Indonesia lebih stabil. Kedua, energi nuklir tidak menghasilkan polusi udara selama beroperasi, sehingga dapat membantu Indonesia mencapai target pengurangan polusi. Ketiga, industri nuklir dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ada juga tantangan yang perlu dipertimbangkan. Kekhawatiran tentang risiko kecelakaan nuklir, meskipun kecil kemungkinannya, tetap menjadi masalah yang sensitif di masyarakat. Mengelola limbah nuklir juga merupakan tantangan jangka panjang yang memerlukan solusi yang aman dan berkelanjutan. Selain itu, Indonesia rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keamanan PLTN terhadap bencana alam dan memerlukan investasi tambahan untuk memastikan ketahanan PLTN terhadap risiko tersebut. Bagian 5, skenario rendah karbon, biaya rendah sebuah peluang. Konsep rendah karbon, biaya rendah telah muncul sebagai cara baru dalam transisi energi global. Skenario ini menekankan pentingnya mencapai pengurangan emisi karbon dengan cara yang terjangkau dan berkelanjutan. Dalam konteks energi nuklir, skenario ini menantang anggapan bahwa energi nuklir selalu mahal. Perkembangan teknologi reaktor nuklir generasi baru, seperti Small Modular Reactor atau SMR, menawarkan potensi untuk membangun PLTN dengan biaya yang lebih rendah dan waktu pembangunan yang lebih singkat. Namun, teknologi SMR masih dalam tahap awal pengembangan dan belum terbukti berhasil secara komersial. Diperlukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut untuk memastikan kelayakan dan keamanannya. Jika skenario rendah karbon, biaya rendah dapat diwujudkan, subsidi listrik dapat dikurangi secara bertahap. Hal ini akan menghemat uang negara yang dapat digunakan untuk program pembangunan lainnya. Bagian 6, keputusan strategis masa depan energi nuklir di Indonesia.
Keputusan tentang masa depan energi nuklir di Indonesia berada di tangan para menteri. Diperlukan analisis yang menyeluruh dan pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan strategis yang akan berdampak besar pada energi Indonesia di masa depan. Para menteri perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan keamanan. Diskusi terbuka dan transparan dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan akademisi, sangat penting untuk mencapai kesepakatan bersama. Diperlukan juga perubahan kebijakan untuk mengatasi hambatan aturan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan energi nuklir. Tanpa komitmen politik yang kuat dan dukungan kebijakan, potensi energi nuklir untuk membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi karbon akan sulit diwujudkan.